Lubang hitam itu benda paling keren di alam semesta loh. Mereka adalah objek yang sangat misterius dan penuh teka-teki, membuat para ilmuwan dan astronom terus-menerus penasaran. Bayangin, ada tempat di angkasa di mana gravitasinya sekuat itu sampai-sampai nggak ada yang bisa lolos, bahkan cahaya sekalipun. Ini seperti sebuah perangkap kosmik yang tak terhindarkan. Kayak pusaran raksasa yang menyedot segalanya. Materi yang terlalu dekat akan tersedot masuk dan hilang selamanya. Nah, itu dia lubang hitam. Mereka adalah fenomena yang sangat menarik dan menakutkan sekaligus. Lubang hitam masih misterius banget. Kita baru mulai menggaruk permukaan pengetahuan tentang mereka. Keberadaannya bikin kita mikir ulang tentang alam semesta. Mereka memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Dengan mempelajarinya, kita bisa ngintip hukum-hukum fisika dasar dan sifat gravitasi. Lubang hitam adalah laboratorium alami untuk menguji teori-teori fisika. Lubang hitam ini bukan cuma ruang kosong ya. Mereka adalah objek dengan massa yang sangat besar. Massanya super padat, terkonsentrasi di tempat yang kecil banget. Bayangkan sebuah bintang yang runtuh menjadi titik yang sangat kecil namun sangat berat. Kepadatan inilah yang bikin gravitasinya kuat dan bisa melengkungkan ruang dan waktu di sekitarnya. Efek ini dikenal sebagai pelengkungan gravitasi. Mempelajari lubang hitam bikin pengetahuan kita makin luas. Mereka membuka jendela baru untuk memahami alam semesta. Semakin kita dalami misterinya, semakin kita paham tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Lubang hitam adalah kunci untuk membuka banyak rahasia kosmos. Lubang hitam lahir dari sisa-sisa bintang raksasa. Ketika bintang kehabisan bahan bakarnya, mereka nggak bisa lagi nahan gravitasi yang narik ke dalam. Inti bintang runtuh, meledak jadi supernova yang cahayanya bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Tapi, inti yang tersisa tetap runtuh terus, sampai jadi super padat dan membentuk singularitas. Singularitas ini dikelilingi sama horizon peristiwa, batas di mana nggak ada yang bisa balik lagi. Apapun yang melewati batas ini, termasuk cahaya, bakal terperangkap selamanya sama gravitasi lubang hitam. Kelahiran lubang hitam nunjukin betapa dahsyatnya gravitasi. Gravitasi ini yang membentuk alam semesta, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Biar paham gimana lubang hitam bisa bikin kita menjelajah waktu, kita perlu belajar teori relativitas Einstein. Teori ini bukan cuma mengubah cara kita melihat gravitasi, tapi juga cara kita memahami alam semesta secara keseluruhan. Teori ini mengubah pemahaman kita tentang gravitasi. Sebelum Einstein, kita pikir gravitasi itu gaya tarik-menarik antara dua benda. Einstein bilang, alam semesta itu kayak kain 4 dimensi yang bisa melengkung. Kain ini disebut ruang waktu, dan semua benda di alam semesta berada di atasnya. Bayangin kain yang luas dan elastis. Ketika benda berat seperti bintang atau planet diletakkan di atas kain ini, kain akan melengkung di sekitar benda tersebut. Benda berat kayak bintang dan planet bikin kain ini melekuk, kayak bola bowling di atas trampolin. Semakin berat benda, semakin dalam lekukannya. Lekukan inilah yang kita rasain sebagai gravitasi. Benda-benda lain di sekitar lekukan ini akan bergerak mengikuti lekukan tersebut. Teori Einstein juga nemuin hubungan antara gravitasi dan waktu. Ketika gravitasi sangat kuat, seperti di dekat lubang hitam, waktu berjalan lebih lambat. Makin kuat gravitasinya, makin lambat waktu berjalan. Ini berarti, jika kita berada di dekat objek dengan gravitasi yang sangat kuat, kita akan mengalami waktu yang lebih lambat, dibandingkan dengan orang yang berada jauh dari objek tersebut. Ini namanya dilatasi waktu, dan pengen buat ngerti gimana lubang hitam bisa jadi pintu penjelajah waktu. Lubang hitam bisa mempengaruhi waktu dengan cara yang sangat ekstrem. Relativitas Einstein bikin kita mikir ulang tentang waktu. Waktu bukan lagi sesuatu yang tetap dan universal, tapi bisa berubah tergantung pada gravitasi dan gerakan. Waktu bukan sesuatu yang tetap, tapi bisa berubah karena gravitasi dan gerakan. Ini membuka kemungkinan baru dalam penjelajahan waktu dan pemahaman kita tentang alam semesta. Dekat lubang hitam, gravitasinya super kuat, jadi dilatasi waktunya ekstrem banget. Bayangin ada 2 jam. Satu di dekat horizon peristiwa lubang hitam, satunya lagi jauh di tempat yang gravitasinya lemah. Dari jam yang jauh, waktu di dekat lubang hitam kayaknya melambat banget.
Beberapa jam di dekat horizon peristiwa bisa jadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, atau bahkan berabad-abad di luar lubang hitam. Melengkungnya waktu ini karena ruang dan waktu di dekat lubang hitam melengkung banget. Ini nunjukin kalau mungkin aja kita bisa pergi ke masa depan. Tapi, balik ke masa lalu itu jauh lebih susah, bahkan secara teori fisika. Bagian 5, jembatan melalui ruang dan waktu, daya tarik lubang cacing. Lubang hitam bisa bikin kita pergi ke masa depan, tapi lubang cacing bikin kita mikir, bisa nggak ya pergi ke masa lalu dan masa depan? Lubang hitam adalah objek yang sangat padat dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Tapi lubang cacing, di sisi lain, adalah konsep yang lebih spekulatif. Lubang cacing itu kayak terowongan yang menghubungkan dua tempat jauh di ruang dan waktu. Bayangkan sebuah terowongan yang bisa membawa kita dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya dalam sekejap mata. Bayangin kertas dilipat dua, terus kita bikin lubang. Lubang ini memungkinkan kita untuk melewati jarak yang sangat jauh dengan cepat, seolah-olah kita melipat ruang dan waktu itu sendiri. Lubang ini jadi jalan pintas antara dua titik yang tadinya berjauhan. Ini seperti memiliki jalan tol kosmik yang bisa menghubungkan dua tempat yang sangat jauh. Lubang cacing secara teori bisa begitu juga, bikin jalan pintas di ruang dan waktu. Namun, ini semua masih dalam ranah teori dan spekulasi ilmiah. Terowongan ini mungkin bisa bawa kita ke tempat jauh di alam semesta, atau bahkan ke waktu yang berbeda. Bayangkan bisa menjelajahi galaksi yang jauh, atau bahkan kembali ke masa lalu. Tapi, keberadaan lubang cacing masih sebatas teori. Belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa lubang cacing benar-benar ada. Walaupun menarik, banyak tantangan dan bahaya di lubang cacing, makanya masih jadi perdebatan ilmuwan. Ada risiko besar yang terkait dengan perjalanan melalui lubang cacing, termasuk kemungkinan ketidakstabilan dan radiasi yang mematikan. Bagian 6, menjelajahi labirin. Bahaya perjalanan lubang cacing. Lubang cacing kedengarannya seru ya, tapi susah banget buat dipakai menjelajah waktu. Salah satu masalahnya, terowongan ini nggak stabil dan gampang runtuh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini bikin perjalanan lewat lubang cacing susah banget, bahkan mungkin mustahil. Masalah lainnya, butuh energi super besar buat buka lubang cacing. Ada teori yang bilang butuh materi eksotis dengan massa energi negatif, zat yang belum pernah ditemukan. Kalaupun kita bisa atasi masalah itu, perjalanannya tetap bahaya. Gravitasi yang kuat dan interaksi sama materi eksotis bisa bikin hal-hal tak terduga dan mungkin bencana. Bagian 7, spesifisasi dan singularitas, perjalanan sekali jalan. Mendekati lubang hitam, bahkan untuk menjelajah waktu, bisa berakibat fatal, spesifisasi. Ini terjadi karena gaya pasang surut yang ekstrem di dekat lubang hitam. Bayangin jatuh kaki duluan ke lubang hitam. Gravitasi di kaki bakal jauh lebih kuat daripada di kepala. Perbedaan gaya ini bakal narik badan kamu kayak spaghetti, jadi panjang dan tipis. Kalau kamu sampai ke singularitas di inti lubang hitam, pemahaman fisika kita yang sekarang nggak berlaku lagi. Apa yang terjadi di dalam singularitas masih jadi misteri terbesar di alam semesta. Kita nggak tahu apa ada yang bisa bertahan melewati lubang hitam, atau bakal hancur total. Bagian 8, mencari jalan raya kosmik, mengungkap rahasia penjelajahan waktu. Walaupun susah, ilmuwan tetap penasaran sama lubang hitam dan potensinya buat menjelajah waktu. Teleskop dan teknik pengamatan baru kasih kita pandangan yang lebih jelas tentang benda misterius ini. Ilmuwan juga bikin simulasi komputer canggih buat mempelajari perilaku lubang hitam dan ruang waktu. Model-model ini bantu kita menelusuri kemungkinan dan batasan penjelajahan waktu secara teori. Mempelajari lubang hitam erat kaitannya sama pemahaman kita tentang hukum dasar fisika. Setiap penemuan baru bikin kita lebih dekat buat mengungkap misteri alam semesta. Walaupun penjelajahan waktu masih di dunia fiksi ilmiah, usaha buat memahaminya bikin pengetahuan kita makin maju dan imajinasi kita makin berkembang. Bagian 9, alam semesta yang penuh kemungkinan, masa depan eksplorasi lubang hitam. Eksplorasi lubang hitam masih baru banget. Seiring teknologi makin canggih dan pemahaman kita tentang alam semesta makin dalam, kita bisa berharap ada penemuan-penemuan baru yang bakal mengubah pemahaman kita tentang waktu, ruang, dan gravitasi.
Mungkin suatu hari nanti, kita bisa punya alat dan pengetahuan buat mengungkap rahasia lubang hitam. Sampai saat itu tiba, lubang hitam tetap jadi misteri yang bikin penasaran, ngingetin kita betapa luas dan misteriusnya alam semesta tempat kita tinggal. Mempelajari lubang hitam sama aja mempelajari diri kita sendiri, dan tempat kita di alam semesta yang raya ini.